Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini masih deret aritmatika lanjutan dari video yang pertama. Video yang kedua ini tadi kan Ibu udah menjelaskan untuk contoh soal yang pertama. Nah, ini tipe soalnya deret aritmatikanya lengkap. Artinya dari U pertama atau A-nya ada gitu. Terus bedanya juga bisa kita langsung cari. Lalu nanti bisa langsung dimasukkan atau disubstitusikan ke rumus. Nah, rumus ini. Untuk contoh yang kedua, tipe soalnya itu adalah jadi diketahui ada sebentar ya. Jadi ada barisan aritmatika. Itu yang diketahuinya itu adalah suku keempat dan suku ke-12 ya. Jadi kalian bisa bayangkan dari barisan aritmatika ini yang diketahuinya hanya suku keempat dan suku ke-12. Suku pertama atau A-nya nggak ada. Jadi tidak ada dua suku berurutan untuk kita mencari bedanya langsung gitu. Nah, di sini kita akan menentukan 15 suku pertama. Artinya 15 suku pertama itu adalah jumlah dari U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ke U15. Nah ya, karena yang ditanyakan jumlah, berarti kita akan memakai rumus nanti, rumus deret aritmatika yang ini. Nah, sekarang dari rumus deret aritmatika ini, kita harus ada N-nya, A-nya, dan B-nya. Untuk N-nya, kita udah ada ya. N-nya itu adalah 15. Nah, N-nya itu 15 yang ditanyakan. 15, jumlah 15 suku pertama. Nah, yang belum ada itu adalah A dan B-nya. Nah, kalian masih ingat kan di pembahasan contoh soal yang barisan aritmatika kemarin? Sebetulnya tipe soalnya ini sama. Yang diketahuinya hanya dua suku. Berarti kita mencari A dan B-nya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan metode eliminasi. Ya, eliminasi untuk mencari B-nya dulu atau bedanya dulu. Nanti kita akan substitusi yang kedua dengan cara substitusi untuk mencari nilai A-nya. Oke, kalau misal takutnya kalian lupa, jadi Ibu ingatkan lagi. Kita akan eliminasi suku-suku yang diketahui. Di sini suku yang diketahuinya adalah suku keempat atau U4 dan suku ke-12 atau U12. Nah, dari suku-suku ini kita eliminasi. Berarti yang pertama U12 dulu ya. U12 nanti dikurangi U4. Nah, U12 itu, U12 ini rumusnya gitu ya. Rumusnya itu adalah A ditambah, berarti kalau 12 mesti ingat ya rumusnya. Kalau 12 itu kan dikurangi 1, 11 gitu. Jadi A ditambah 11B sama dengan, nah kita lihat U12 ini berapa di soal. Nah, U12 atau suku ke-12 itu adalah min 28. Berarti di sini sama dengan min 28. Nah, U4 sekarang, berarti U4 itu rumusnya 4 dikurangi 1 kan 3, berarti A ditambah 3B sama dengan, nah kita lihat suku keempat itu berapa? Nah, suku keempat itu min 12, nah berarti di sininya min 12. Nah, setelah persamaannya kita buat seperti ini, baru kita eliminasi. Nah, A, eliminasi itu kan pengurangan ya. A dikurangi A kan 0, habis. Nah, berarti sekarang kita tinggal yang B. 11 dikurangi 3. B itu adalah 8. Nah, 8B. Lalu sekarang yang ini, ya. Min 28 dikurangi min 12. Itu min 16. Ya, silakan kalian cek sendiri. Nah, B-nya sama dengan min 16. Nah, 8 ini kan pindah ruas jadi pembagi. Berarti min 16 dibagi 8, hasilnya min 2. Nah, di sini kita udah ketahui B-nya sama dengan min 2. Nah, lalu setelah B-nya ketemu, kita substitusikan. Kita substitusikan B ini
ke salah satu persamaan. Apakah kalian mau ke persamaan U12 atau U4? Nah, di sini contohnya itu adalah disubstitusikan ke U4. Bilangan yang paling sederhana dari U12. Sehingga kita akan substitusikan A-nya tetap A karena A-nya masih dicari, ditambah 3B. Berarti 3B itu adalah B-nya kan min 2 ya. Nah, ini B-nya min 2 dari sini. B-nya min 2 sama dengan min 12. Min 12-nya kan ini, ya. U4-nya itu min 12. Nah, sekarang kita turunkan lagi A ditambah 3 kali min 2, 3B, berarti 3 kali min 2. 3 kali min 2 adalah min 6, sama dengan min 12. Nah, berarti A-nya, A sama dengan min 12. Nah, ini, min 6 ini, nah, min 6 ketika pindah ruas, dia jadi plus. Jadi, min 12 ditambah 6 itu sama dengan min 6. Nah, A-nya udah ada min 6, B-nya udah ada min 2, N-nya udah ada 15. Nah, ketiga kriteria ini, jenis ini kita udah ada, udah lengkap. Maka kita langsung masukkan aja atau substitusikan ke rumus deret. Nah, ini rumus deretnya. Ya. Berarti setengah N, N-nya 15, A-nya min 6, yang ini. N-nya 15 dikurangi 1, B-nya itu min 2, ya. Kalian hitung seperti tadi di video 1, berarti kalau yang ini kan kalau kita langsung 1 kali 15, 15 bagi 2, hasilnya pasti desimal 7,5. Biar hasilnya, biar kita enak mengalihkannya, kita juga bisa seperti ini. 15-nya, jadi kita mengoperasikan yang ada dalam kurung dulu. Ya, 2 kali min 6 kan min 12. 15 kurangi 1, 14, dikali min 2. Nah, kita kalikan dulu ya, karena paling kuat. 14 dikali min 2 kan min 28. Nah, ya, min 28. Ini min 12. Sehingga min 12, ini tuh artinya ditambah lagi min 28, sama dengan min 40. Nah, kita bisa kalikan ya. 15 dulu dikali 40. 15 dikali min 40 itu adalah min 600. Min 600 ini dikali 1 sama dengan min 600. Min 600 dibagi 2 hasilnya min 300. Nah, jadi ya anak-anak, ini jumlah 15 suku pertama itu suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat, sampai ditambah suku ke-10, suku ke-11, 12, 13, 14, 15, itu adalah min 300. Nah, gitu ya. Jadi soal ini sama seperti tipe soal barisan deret, tapi ketika B-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu, kita tinggal masukkan aja ke rumus deret. Kalau kemarin kan ke rumus barisan, sekarang kita ke rumus deret. Oke, itu tipe soal yang kedua. Nah, sekarang kita akan ke tipe soal yang ketiga. Nah, rumus yang tadi nih. Jadi rumus deret itu kita juga bisa menggunakan ini, yang tadi UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Ini jika tipe soalnya seperti ini, kalian bisa lihat. Suatu deret aritmatika, nah ini ya, suatu deret aritmatika dengan S12-nya 150, jadi 12 suku pertamanya, itu 150, jadi jumlah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke-12 itu dijumlahkan semuanya 150. Terus S11 itu 11 suku pertama, jumlah 11 suku pertama. Artinya penjumlahan suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, sampai suku ke-11 dijumlahkan itu sama dengan 100. Nah, yang ditanyakan di sini adalah U12. Nah, artinya kalau yang ditanyakannya U12 atau UN, kita bisa ke rumus ini. Nah, gitu. Berarti U12 sama dengan, nah, karena yang ditanyakannya U12 ya, berarti N-nya 12 dong. Jadi U12 sama dengan S12, N-nya kan 12.
dikurangi S, N-nya 12, di sini N-nya 12 dikurangi 1, berarti jadi S11. Sehingga di sini S12-nya, nah udah ada kan ya, di sini S12-nya itu adalah 150. Terus S11-nya adalah 100. Jadi 150 dikurangi 100 adalah 50. Nah, sehingga kita dengan rumus ini kita jadi tahu ya, U1, U2, U3-nya itu enggak ada, tapi kita bisa langsung tahu ukuran U12 atau suku ke-12-nya itu berapa. Jadi suku ke-12-nya adalah 50. Tuh, itu untuk tipe soal yang ketiga. Nah, sekarang tipe soal yang keempat nih. Kita akan menentukan rumus deret dari rumus yang diketahui, apakah itu barisan atau itu deret gitu ya. Nah, di sini suatu barisan aritmatika dirumuskan. Berarti ini barisan aritmatikanya bukan berupa barisan ya, tapi berupa rumus yang dibuat gitu, pola rumus yang dibuat, yaitu UN sama dengan 6N-2. Tentukan rumus SN-nya, artinya SN-nya itu adalah rumus deret yang akan kita buat dari rumus aritmatika ini. Nah, untuk rumus deret, pasti kita balik lagi ke sini ya. Nah, rumus deret itu berarti harus ada N-nya, A-nya, B-nya. Karena ini yang ditanyakannya adalah rumus SN, jadi N-nya nggak ada. N-nya nggak ada karena N ini adalah rumus yang akan kita buat. Berarti apa yang harus ada? Berarti yang harus ada di rumus SN ini adalah nilai A dan nilai B. Tuh, ya, nilai A dan nilai B. Jadi kita akan mencari nilai A dan nilai B dari rumus barisan aritmatika ini. Nah, ya. Barisan aritmatika ini kita cek ya. Untuk mendapatkan A dan B, artinya kita harus mencari suku pertama, A, ya, suku pertama atau A. Terus yang kedua, untuk mencari beda. Berarti beda itu adalah, kalau suku pertama diketahui, berarti kita harus nyari suku kedua untuk nyari bedanya. Karena beda itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Oke. Berarti yang pertama kita akan mencari A dulu ya. Nah, A itu bisa dikatakan juga U1. Nah, U1. Jika U1 kita substitusikan ke rumus ini, gitu, maka N-nya tinggal ganti dengan 1 kalau U1 gitu, karena kita akan mencari A. Berarti 6 ya, 6 dikali N, N-nya berarti 1. Nah, N-nya 1 karena U1 dikurangi 2. Nah, ini dikurangi 2 gitu. Berarti 6 kali 1 kan 6. Dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, ini A-nya udah ketemu nih. Berarti A-nya 4. Nah, gitu. A-nya 4. Sekarang kita akan mencari beda. Berarti beda itu kan pengurangan. Suku kalau yang diketahui A di sini atau U1, berarti untuk mencari beda kita harus ada U2. Berarti di sini kita akan mencari U2-nya. Kalau kita nyari U2 dari rumus UN di sini, ya, dalam barisan aritmatika ini, N-nya ganti dengan 2. Berarti 6 dikali 2 dikurangi 2. Nah, 2-nya dari rumus ini. 6 kali 2 kan 12. Dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, sehingga U1, U2-nya udah ketemu. Sehingga untuk mencari beda itu adalah U2 dikurangi U1. Nah, U2 dikurangi U1. U2-nya 10. U1-nya 4. Nah, jadi bedanya atau B-nya sama dengan 6. Nah, setelah A-nya 4 ketemu, bedanya B-nya 6 ketemu, kita masukkan ke rumus deret. Nah, ini rumus deretnya. Berarti Sn sama dengan 1/2N. N-nya nggak ada ya di soal. Ini yang akan kita cari rumus N-nya. Berarti setengah N. Ini 2-nya diturunkan. A-nya, tadi kita ketemu A-nya itu 4. Nah, ini A-nya 4. Berarti A-nya ganti dengan 4. Ditambah N. N-nya masih N. Karena ini yang akan kita buat. Dikurangi 1 dikali B. Nah, bedanya itu adalah 6. Tadi kita dapat 6. Ya, bedanya 6.
Nah, setelah ini kita baru operasikan. Nah, setengah dikali N masih setengah N. Terus 2 kali 4-nya 8. Ditambah lagi. Nah, ini. Perkalian ini kita kalikan satu-satu. Yang pertama berarti N kali 6 dulu. Yaitu 6N. Yang kedua berarti 1 kali 6 dulu. Min 1 kali 6 sama dengan min 6. Ya. Jadi polanya N kali 6 dulu 6N, terus yang kedua min 1 kali 6 min 6. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan yang di dalam kurung nih. Mana yang bisa dijumlahkan? Di sini kita jumlahkan yang sejenis. Berarti 8 dan min 6 ya. Karena min 6N ini nggak bisa dijumlahkan karena dia punya variabel. Berarti 8 dikurangi 6 berarti ya. 8 dikurangi 6 itu 2. Nah, ini 2. Berarti sisanya 6N ditambah 2. Nah, itu. Sekarang kita bisa kalikan berarti ya. Ini kan N, setengah N ini dikalikan ke 6N dulu. Tuh. N dikali N itu N kuadrat. Nah, ini N kuadrat. N dikali N kuadrat. Terus ini 1 dikali 6 itu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti hasilnya 3N kuadrat. Nah, sekarang yang ini. N dikali 2 itu 2N. 2N dikali 1 itu 2N. 2 dibagi 2 kan 1. Berarti sisanya N. Nah, jadi rumus Fn-nya itu atau rumus deret aritmatikanya itu dari rumus barisan aritmatika yang diketahui itu adalah Sn sama dengan 3N kuadrat ditambah N. Nah, itu ya anak-anak. Ada 3 tipe soal yang Ibu jelaskan. Silahkan kalian boleh mengamati, terus mengerjakan latihan soalnya yang sudah tadi Ibu tulis di modul. Kita diskusi untuk selanjutnya di grup WA Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.